Kita mengenal Jakarta sebagai ibu kota, tapi bukan satu-satunya. Di masa lalu, ibu kota pernah berpindah ke Yogyakarta hingga ke Bukit Tinggi, bahkan ke hutan Kalimantan. Tapi kenapa setiap kali kita bicara tentang memindahkan ibu kota, semuanya terdengar seperti mimpi yang belum selesai? Ini adalah cerita tentang ibu kota yang gagal atau mungkin terlalu cepat dilupakan. Jakarta bukan ibu kota pertama, tapi ia jadi ibu kota karena alasan yang sangat kolonial seperti akses ke pelabuhan, kendali militer, dan jarak ke pusat eksploitasi. Setelah merdeka, banyak yang sepakat kota ini terlalu padat, terlalu sesak, bahkan terlalu tidak adil. Tapi kita tetap bertahan mungkin karena tak tahu harus pindah kemana. Saat Jakarta jatuh ke tangan Belanda tahun 1946, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Tapi Yogyakarta tak pernah dirancang untuk jadi pusat administrasi negara. Ibu kota ini lahir dari kondisi darurat, tapi justru di sanalah muncul semangat paling otentik dari republik ini. Ook de sultan van Jogja was in afwachting van de komst van de president. Evenals de Susuhunan van Solo. Pada tahun 1948, saat Republik Indonesia dipecah oleh Belanda lewat negara boneka, Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI dibentuk di Bukit Tinggi. Banyak orang tak tahu inilah satu-satunya ibu kota yang menyelamatkan legitimasi Republik saat Soekarno dan Hatta ditangkap, tapi ia nyaris dilupakan oleh sejarah. Tahun 1957, Soekarno menetapkan Palangkaraya sebagai calon ibu kota masa depan yang dirancang modern, netral secara etnis dan strategis. Tapi waktu berubah, politik pun berganti dan rencana itu tertidur panjang. Hari ini kita kembali bicara tentang memindahkan ibu kota ke Nusantara, ke hutan, ke tanah baru. Tapi pernyataannya sama, apakah kita sungguh siap? Atau sekedar mengulang niat yang belum matang? Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Dari Jogja ke Bukit Tinggi, dari Palangkaraya ke Kalimantan, Indonesia berkali-kali mencoba membayangkan ibu kota ideal. Tapi mungkin yang perlu dibangun bukan sekedar kota baru, tapi cara berpikir tentang apa itu pusat kekuasaan. Karena ibu kota sejati bukan soal gedung megah, tapi tentang siapa yang didengar dan siapa yang ditinggalkan.